Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran dari yang video sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membuat bagaimana jurnal, kemudian sekarang kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Baik, Ibu akan share ya screen untuk kita praktika di file Excel ya. Di sini Anda bisa lihat ya jurnal yang telah kita buat, jurnal umumnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat buku besar. Nah, di sini seluruh transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum, ini langkah selanjutnya kita akan mengklasifikasikan masing-masing perkiraan dalam buku besar, pemindah bukuan atau yang kita sebut dengan posting dari jurnal umum ke masing-masing perkiraan. Selanjutnya dapat dilihat kita di buku besar. Nah, pemindahan atau posting dari jurnal umum ke masing-masing perkiraan selanjutnya, baik kita akan mulai dari perkiraan yang pertama yaitu kas. Ya, di sini kita akan membuat nama perkiraan. Yang pertama adalah nama perkiraan kas ya, nama perkiraan kas. Kemudian kita tahu bahwa tadi kode perkiraannya ya, kode perkiraannya adalah 1.1 ya. Nah, buku besar ini yang pertama adalah kita ada tanggal ya, ada tanggal, kemudian ada keterangan ya, keterangan, kemudian ada ref ya, ada ref, kemudian ada debit ya, ada debit, kemudian ada kredit ya, ada kredit, kemudian ada saldo, ada saldo, kemudian debit ya, kemudian ada kredit ya. Nah, di sini kita tahu tadi adalah tahun 2019. Kita cukup menulis tahun kan sekali tahun sekali saja ya. Kemudian di sini adalah kita di tanggal ada 2 file ya, ada 2. Kita bikin insert lagi di sini. Ini adalah tanggal 2. Ya, ini adalah untuk tanggal ya. Jadi ini adalah untuk tanggal. Oke. Nah, di sini di keterangan tadi ada, kita lihat yang kas ya. Ini adalah kas. Nah, ini adalah kas, ini terkait dengan setoran modal ya. Berarti di sini adalah kas. Kas ini adalah untuk setoran modal. Ya, setoran modal. Nah, tadi saldonya ada di mana? Ada di debit. Nih ya, saldo kasnya ada di debit. Berarti di sini 1 juta. Ya, kemudian saldonya di mana? Nah, tadi saldonya ada di debit. Nah, kita tinggal menyalin saja di sini ya. Kita akan buat dulu khusus untuk buku besar kas ya. Oke. Anda bisa lihat untuk formatnya ya, kemudian supaya nanti Anda bisa membuat ya buku besar dengan tepat ya, dengan baik. Nah, di sini Ibu rapihkan terlebih dahulu ya untuk tabelnya supaya Anda tidak pusing untuk melihatnya ya. Nah, ini adalah untuk kolom saldonya. Bentar ya. Nah, ini kelihatan ya di sini ya. Nah, ini kita buat tabelnya ya supaya rapi. Kemudian ini juga, kemudian ini juga, ya ini juga ya, ini juga, oke. Ini juga tabelnya supaya bagus. Ini juga, ya ini sudah. Ini kita buat dulu kolomnya supaya rapih ya. Oke. Kalau sudah, kita buat kolom ke bawah supaya
Oke, kemudian kita save supaya tidak hilang. Oke. Yang pertama adalah setoran modal. Kita lihat ini ya, khas untuk pembelian ini ya, setoran modal kita tadi sudah posting ke buku besar. Kemudian ada pembelian perlengkapan. Nah, ini berarti posisi saldonya ada di kredit. Kita tinggal memindahkan saja sebetulnya ya. Nah, tapi untuk nama transaksinya kita jelaskan spesifik. Nah, ini kan tadi tanggal 5 ya, tanggal 5 atas pembelian perlengkapan ya, pembelian perlengkapan. Nah, berapa tadi? 5.000 kan tadi di sebelah kredit gitu ya. Nah, ini kita tinggal ngambil dari jurnal umum ini. Nih, kan saldonya di kredit gitu ya. Berarti kalau saldonya di kredit berarti mengurangi ya. Dan tadinya 1 juta buat beli pembelian perlengkapan 5.000. Berarti saldonya tinggal 995. Posisi di debit ya saldo normalnya. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 7 ya, kita ada pembelian ini untuk bahan kebersihan. Nah, kita catat saja di sini tanggal 7. Sebenarnya hanya tinggal memindahkan saja ya, teman-teman. Pembelian bahan kebersihan. Oke. Ini kemudian kita tinggal salin saja di sini sebesar berapa pembelian kebersihan? Sebesar 10.000 di sebelah kredit ya, teman-teman. Nah, kenapa di sebelah kredit? Karena kan berkurang kasnya. Ya, tadi sebesar berapa? Kita tinggal rumus saja di sini 10.000. Berarti saldonya adalah 995 dikurangi 10.000. Jadi 985. Oh iya, Ibu lupa ya, ref-nya adalah dari CU ya, sumbernya dari CU. Kita copy saja ke sini CU1 gitu ya. Oke, selanjutnya apalagi teman-teman di sini adalah kas ya. Di sini ada pendapatan. Berarti nanti saldo normalnya atau saldonya di sebelah debit. Atas apa ya? Di sini tanggal 25 tadi kan. Nah, ini adalah penjualan jasa pembelian jasa Januari tentunya 2019. Ini sama ya teman-teman, CU sumbernya. Tadi posisinya di mana? Di debit ketika bertambah. Kita lihat pembelian bertambah ini adalah 200.000. Sehingga untuk saldonya adalah 985. Kita tambahkan 200.000 sehingga 1185. Paham ya teman-teman ya? Kemudian di tanggal 25 sudah, kemudian 27 ya, 27 ini kita ada 50.000 ya. Di sini ada 50.000 teman-teman ya. Anda bisa lihat di sini boleh kita tulis beban apa tadi teman-teman? Beban gaji boleh atau boleh sebagai beban operasi ya teman-teman ya. Kita tanggal 27 nih. Ya, tanggal 27 kita bisa tulis beban operasional ya. Beban operasional ya. Operasional Januari 2019 teman-teman ya, sumbernya juga dari CU ya. Berapa? Nah, di sini tentunya di sebelah kredit ya, karena kas berkurang. Berapa teman-teman? Ya, ini ya. Berapa? 50.000 gitu ya. Beban operasi Januari. Mohon maaf teman-teman ya. Di sini adalah ini ya, bukan yang ini belum ya, karena ini belum kita catat. Kan kita sedang mencatat yang akun kas dulu teman-teman ya. Berarti ini ya. Sorry Ibu tadi. Salah. Nah, jadi ini teman-teman berarti di sini beban operasi berarti atas listrik dan air ya. Ini saldonya kan di kredit teman-teman ya, ini 50.000 ya. Sehingga
mengurangi ya. Ini dikurangi dengan 50.000. Jadi 1135. Oke, teman-teman. Kemudian tanggal 31 kita lihat. Jadi kita memindahkan yang untuk akun kas dulu ya. Nah, kemudian tanggal 31 di sini teman-teman. Ada 10.000. Pokoknya yang ada transaksi perubahan terhadap kas itu yang kita pindahkan ke buku besar kas. Jadi hanya mencatat kas terlebih dahulu. Tanggal 31 apa? Pembayaran utang usaha. Pembayaran utang usaha ya. Ini ref-nya adalah dari JU juga. Anda lihat kalau pembayaran utang berarti kasnya berkurang. Sebesar berapa? Ini di sebelah kredit ya, ikutin jurnal umum. Kemudian saldonya adalah ini dikurangi dengan 10.000. Nah, sehingga saldo kasnya ada 1125/31 ini ya. Kemudian ada lagi teman-teman tanggal 31 juga ya, masih di tanggal yang sama, tidak perlu juga diisi, adalah pengambilan ref ya, pengambilan ref ya. Pengambilan ref di sini juga sumbernya dari JU juga teman-teman ya. Ini kita lihat pengambilan ref saldonya di mana? Di kredit ya, sebesar 50.000 sehingga 1125 dikurangi 50 adalah 1075. Oke, ini adalah yang warna kuning adalah kita sudah pindah bukukan ya, sudah diposting ke buku besar. Nah, berarti kita sudah selesai melakukan posting buku besar untuk yang perkiraan kas teman-teman ya. Ini kita hilangkan saja ya. Karena sudah selesai untuk yang kasnya. Supaya rapi ya. Nah, kita lihat di sini menunjukkan hasil posting buku besar kita untuk perkiraan kas, untuk saldo kasnya adalah menjadi 1075. Kita kasih warna ya. Ini sudah betul. Oke ya. Nah, kemudian setelah kita membuat nama perkiraan kas, yang selanjutnya kita posting untuk yang piutang usaha teman-teman ya. Nah, kita copy saja ke sini supaya cepat. Tadi tahu piutang usaha adalah 1.2 ya. Nah, 1.2 bukan teman-teman. Kita lihat piutang, ya betul. Kemudian di sini kita ganti menjadi piutang usaha. Ya, piutang usaha. Ini kita ganti karena bukan miliknya ya. Nah, oke. Piutang usaha kita lihat. Kita lihat yang piutang usaha T yang mana yang di tanggal 25 teman-teman. Ya, kita lihat saja satu-satu ya. Tanggal 2 nggak ada piutang, 3 nggak ada, 5 nggak ada, 7 nggak ada. Ini piutang usaha di sebelah debit teman-teman. Kita kasih warna hijau saja ya, yang belum ya. Nah, ini. Nah, berarti hanya ada satu ya teman-teman ya. Kita cek lagi, nggak ada ya. Jadi hanya ada satu, berarti di tanggal 25. Nah, tanggal 25 di sini ya. Anda bisa lihat ya, atas apa begitu, atas penjualan jasa Januari 2019 kan tadi belum dibayar ya. Penjualan jasa Januari 2019. Nah, ini juga dari JU teman-teman sumbernya ya. Ini sumbernya dari JU, kemudian saldonya adalah di sebelah debit karena piutang bertambah. Nah, oke, berarti saldonya ada di debit juga. Oke, ya, jadi hanya ada satu. Selesai. Kita sudah membuat posting untuk perkiraan piutang usaha. Ya, kita akan membuat perkiraan atau posting untuk akun yang perlengkapan. Oke, kita akan buat sama ya. Di sini kita copy saja, kemudian kita ganti nanti. Di sini adalah perlengkapan ya. Perlengkapan. Ya, perlengkapan di sini kita tahu kodenya adalah 1.3. Nah, ini kita ganti ya karena tidak sesuai. Ya, ini kan tadi kita copy. Jadi ini kita hilangkan dulu. Oke.
Kita cek di jurnal untuk perlengkapan, untuk transaksi tanggal berapa, teman-teman, tanggal. Kita lihat dari atas. Nah, ini berarti di tanggal 5 ya. Ini kita kasih warna orange ya. Ini perlengkapan, kita cek lagi ada tidak perlengkapan. Tidak ada ya, hanya sekali ya perlengkapan ya kita buat di tanggal 5 kita posting. Berarti tanggal 5. Tadi atas pembelian perlengkapan. Nah, ref-nya juga JU ya teman-teman ya. JU, kemudian kita lihat posisinya di mana? Di debit ya. Sama dengan posisinya adalah di debit ya. Kemudian saldonya pasti di debit ya. Perlengkapan bertambah di debit. Oke. Selesai kita membuat buku besar untuk account perlengkapan. Selanjutnya adalah untuk bahan kebersihan. Nah, jadi semua dibuat buku besarnya masing-masing ya. Nah, ini kalau transaksinya lebih banyak dari yang contoh ini, nanti akan lebih banyak gitu ya. Nah, ini kan contohnya Ibu ambil yang simpel saja ya, supaya tidak memakan waktu. Nah, di sini kita ke nama perkiraan bahan kebersihan. Nah, bahan kebersihan. Ini tadi kita adalah 1.4 ya. Nah, berarti tahunnya adalah 2019 ya. Kita buat saja di sini. Kita hapus karena ini adalah punya perlengkapan. Oke. Ini juga kita hapus. Ya, kita cek untuk yang bahan kebersihan ada berapa transaksi teman-teman di jurnal kita. Bahan kebersihan oke, ini di tanggal 7 ya, di sebelah debit. Kita kasih warna biru ya teman-teman. Kemudian ada lagi enggak? Oke, di tanggal ini nih, di pemakaiannya ya teman-teman, ini adalah di sebelah. Ini ya pemakaiannya ya, berarti di sebelah ini kredit pemakaiannya, maaf teman-teman. Nah ini nih, nah ini dari 10.000 yang menjadi beban adalah 5.000, berarti di sebelah kredit. Kita akan input satu-satu, berarti di tanggal 1 ya. Tanggal 1 tadi adalah pembelian dulu ya, pembelian bahan kebersihan. Ya, ini adalah JU juga. Nah, kita lihat saldonya di mana. Tanggal 7 di debit 10.000, maka saldonya juga masih di debit sebesar 10.000. Kemudian tanggal berapa lagi? Tadi belinya itu di tanggal 31 ya, teman-teman, adalah pemakaian. Dari 10.000 tadi kan dipakai 5.000 ya. Pemakaian bahan kebersihan. Ya, bersihan. Ini masih di JU. Nah, ini Ibu copy, salah ya kopinya ke sini. Kemudian saldonya di mana, teman-teman? Ini di kredit ya, kita cek saja. 5.000 tadi di kredit, oke. Berarti saldo bahan kebersihan tinggal 5.000 berarti ya. 10.000 dikurangi 5.000. Ini berarti saldonya adalah 5.000. Oke, kita telah selesai membuat account perkiraan untuk buku besar kebersihan. Selanjutnya kita ke utang usaha. Nah, kita lihat di sini, kita copy, kita buat di sini adalah nama perkiraan utang usaha ya. Utang usaha. Oke, tadi adalah kode titik 2.1. Kita hapus terlebih dahulu karena ini miliknya yang barusan. Oke, tanggal berapa kita lihat untuk yang hutang ada di tanggal 5 ya teman-teman. Ini dia, kita kasih warna yang berbeda. Nah, ungu ya. Ungu terlalu gelap teman-teman. Kita kasih warna apa ya? Ini aja. Oke. Kemudian di tanggal berapa lagi? Tadi kalau nggak salah ada pembayaran ya.
Berarti ini nih pembayaran utang usaha ya 10.000. Oke, kita sekarang tinggal input satu-satu. Utang usaha berarti di tanggal 5 saldonya di kredit. Berarti ini tanggal 5 ya. Tanggal 5 di sini berarti pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Kita ref-nya juga dari JU. Dari JU, kemudian posisinya tadi di kredit ya teman-teman ya. Kita lihat pembelian perlengkapan muncul. Nah ini 15.000, saldonya juga di kredit ya. Ini. Nah kemudian di tanggal berapa ini teman-teman? Di tanggal ini ya. Ini nih 10.000 ya. Berarti utang usaha ya. Ini berarti tanggal 31 teman-teman. Tanggal 31 berarti pembayaran utang. Ya, berarti di sini JU ya, pembayaran utang. Nah, di sini debit ya. Kita lihat usaha di sini adalah 10.000. Oke. Nah, berarti ini saldonya berarti 15.000 dikurangi dengan 10.000 ya. Oke, berarti saldonya adalah sebesar 5.000 ya untuk ini ya. Salah ini ya, berarti di sini. Ini dikurangi dengan 10.000. Oke. Berarti nanti saldo utang sebesar 5.000. Oke, kita telah selesai. Kemudian kita akan membuat account utang gaji. Ya, kita buat account utang gaji. Nah, ini salah maaf. Sekarang tinggal utang gaji ya, teman-teman. Nah, ini perkiraannya adalah utang gaji ya, nama perkiraannya adalah berapa tadi? 2.2. Oke, kita buat terlebih dahulu. Oke. Teman-teman bisa lihat untuk 2019 ya, untuk utang gaji ada di tanggal 27 ya. Oh ini nih. Nih utang gaji ya. Ini adalah tanggal 27. Kita kasih warna ini. Tanggal 27 ya. Nah, tanggal 27 ini adalah pembebanan gaji Januari 2019. Kemudian ref-nya juga masih JU ya. Kemudian saldonya di mana? Kita lihat kredit ya. Kita lihat mana tadi tanggal. Nah ini nih, kredit ya. Oke. Berarti di sebelah kredit. Oke, sebesar 50.000. Kemudian tadi ada perkiraan modal Dewi ya. Kode 2 udah. Jadi kita membuat posting buku besarnya berdasarkan urutan akunnya ya. Satu sudah, 2 sudah, sekarang tinggal perkiraan modal Dewi. Modal Dewi Kleiner tentunya ya. Ini berarti di kode 3 teman-teman ya. 3.1. Kita hapus dulu teman-teman. Oke. Kita lihat setoran modal di tanggal berapa. Kita lihat hanya sekali ya setoran modal. Berarti ini di tanggal 2. Di tanggal 2 ya. Kita kasih warna kayak ini aja deh. Modal Dewi di tanggal 2 ya. Tanggal 2. Berarti di sini setoran modal awal. Ini ref-nya dari JU ya selalu.
Kemudian kita lihat untuk setoran modal awal di sebelah mana? Di sebelah kredit ya teman-teman ya. Kita lihat. Ini kredit ya. Nah, berarti di sebelah kredit. Itu ya. Nah, selesai teman-teman untuk yang modal Dewi. Kemudian apalagi tadi ada perkiraan prev ya, perkiraan prev. Nah, perkiraan prev Dewi ini ya masuk dalam 3.2 ya, karena masih mengurangi modal kan nanti prevnya. 3.2, kemudian di sini namanya adalah prev Dewi ya. Kita pertegas saja prev Dewi gitu ya. Nah, tanggal berapa kita lihat? Tanggal 31 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, ini dia tanggal 31 ya, tanggal 31 ini. Oke. Kita lihat di sini tanggal 31. Nah, di sini tanggal 31 namanya adalah pengambilan uang pemilik gitu ya, pemilik dari CU juga. Kita lihat saldonya di mana teman-teman, di debit. Oke, debit. Di sebelah debit berapa tadi diambil? 50.000 ya, 50.000. Jadi di sini berarti saldonya adalah di debit. Ya, ini 50.000 ya. Ini ya, kemudian kita lihat di sini, kita hilangin saja. Kita sudah selesai untuk perkiraan prev Dewi. Kemudian perkiraan yang keempat ya, 3 sudah, berarti sekarang perkiraan yang 4 ya. Perkiraan 4 adalah atas pendapatan ya. Atas penjualan ya. Penjualan atau pendapatan jasa. Perkiraan atas penjualan jasa. Tadi kodenya adalah 4.1 ya. Nah, kita hapus. Nah, ini kita hapus juga ya. Oke, kita lihat penjualannya tadi tanggal 25 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ada tanggal nih, ada tanggal 25 ya. Ini ya, 25 atas penjualan jasa Januari. Ya, ini tanggal berapa tadi? 25 ya, teman-teman. Penjualan jasa Januari 2019. Oke. Berapa teman-teman? Di sebelah kredit ya, kalau pendapatan bertambah ya. Kita lihat sebelah kredit, berarti saldonya juga di kredit sebesar 250.000. Oke. Kemudian 4 sudah, berarti 5 ya, 4 udah nggak ada lagi. Berarti perkiraan yang ke-5. Perkiraan ke-5 kita akan buat, berarti yang pertama atas beban gaji dulu ya. Perkiraan beban gaji ya, pasti ini kode perkiraannya adalah 5. 5.1 ya. 5.1 ini atas beban gaji, kita lihat. Ini kita hapus saja. Kita lihat untuk pembayaran gaji tadi tanggal 27 kalau nggak salah ya. 27 kita cek tanggal 27 betulkah beban gaji? Oke, ini ya beban gaji bertambah di sebelah debit. Nah, kita kasih warna apa saja lah ya. Di sini sebesar 50.000. Berarti namanya adalah pembebanan gaji Januari 2019 di sebelah debit tadi ya, sebesar 50.000. Berarti saldonya ada di debit. Oke, kita hapus. Oke, ini oke sudah. Kemudian beban listrik tadi ya, beban listrik berarti 5.2 ya. Ini beban listrik, kita pisah saja ya antara beban listrik dan air, berarti 5.2. Oke, kita cek untuk beban listrik ini salah. Listrik tanggal berapa? Tanggal 27 kalau nggak salah tadi ya. Ini tanggal
27, air juga 27 ya. Kita langsung warna saja. Ini beban air juga tanggal 27, saldonya di sebelah debit ya, dua-duanya ya. Nah, ini. Nah, berarti di sini berarti tanggal 27 ini beban operasi, kita masuknya tadi ya di jurnal ya, operasi Januari 2019. Tadi beban listrik adalah 25.000. Kita cek beban listrik 25.000, saldonya di debit. Kemudian beban air. Beban air kita ganti di sini, beban air kita sama ya tanggalnya ya. Kemudian ini kodenya 5.3. Nah, sama ya, beban operasi 2019. Kebetulan nilainya sama ya, 25.000. Kita cek. Ini 5.3 betul. Oke, sudah selesai. Tinggal satu berarti beban bahan kebersihan. Kita tinggal satu lagi mempostingnya, yaitu untuk beban bahan kebersihan. Oke, ini berarti 5.4 ya. Nah, ini adalah terkait tanggal berapa, kita cek tanggal 27 ya kalau nggak salah teh. Beban bahan kebersihan. Oke, ini ya beban bahan kebersihan di sebelah debit. Oke, berarti di sini namanya tanggal 27 pemakaian bahan kebersihan. Kebersihan ya, ini berarti di sebelah debit sebesar 5.000. Nah, berarti saldonya juga di debit. Baik, kita sudah selesai melakukan posting ya. Proses posting tadi ya dimulai dari kas, dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 5. Langkah selanjutnya kita akan memeriksa apakah saldo sisi debit dan sisi kredit sama. Nah, tentunya nanti kita akan membuat neraca saldo atau trail balance ya untuk mengecek ini gitu ya. Nah, ini kita sudah membuat posting buku besar ya. Oke. Setelah ini kita akan membuat neraca saldo ya. Ini kayaknya kurang kata perkiraan ya di video pembelajaran yang selanjutnya. Jadi kita step by step saja ya supaya Anda tidak bingung. Jadi di video ini khusus untuk posting buku besar gitu ya. Nanti di video selanjutnya berarti tinggal neraca saldo gitu ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kita memposting buku besar adalah dari jurnal umum. Kita buat dari step dari akun 1 sampai dengan step akun yang kelima. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan pembuatan neraca saldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.